Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Dimas Aditya Nugroho. Saya Novel Rai. Saya Nanda Di Pratama. Saya Nur Fatahila dan satu lagi tidak berangkat Dispensasi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Arsitektur von Neumann. ya. Pada zaman modern saat ini hampir semua komputer mengadopsi arsitektur itu yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 sudah sampai 1957. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui suatu sumber tunggal. Pada dasarnya, komputer arsitektur von Neumann adalah terdiri dari elemen sebagai berikut. Yang pertama ada prosesor, yaitu pusat dari kontrol dan pemrosesan instruksi pada komputer. Yang kedua ada memori untuk penyimpanan informasi baik program maupun data. Dan yang terakhir ada perangkat input-output. Fungsinya sebagai media yang menangkap respon dari luar serta menyajikan informasi keluar sistem komputer. Ya, ini adalah gambar dari arsitektur von Neumann. Von Neumann versus Harvard. Ada dua kelas utama dari arsitektur komputer, yaitu arsitektur Harvard dan arsitektur von Neumann atau Princeton. Banyak desain khusus microcontroller dan DSP signal signal prosesor menggunakan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann. Pada arsitektur von Neumann, program dan data dibagi pada ruang memori yang sama. Arsitektur von Neumann menyediakan fitur penyimpanan dan modifikasi program secara mudah. Bagaimanapun, penyimpanan program tidak mungkin optimal, dan untuk membentuk instruksi, pengumpulan program dan data diselesaikan menggunakan time division multiplexing yang akan berpengaruh pada performa microcontroller itu sendiri. Salah satu contoh microcontroller yang menggunakan arsitektur von Neumann adalah Motorola 68HC11. Kelebihan von Neumann adalah kesederhanaan. Desain yang sederhana membuat mudah dipahami dan diimplementasikan. Fleksibilitas memori tunggal dapat digunakan untuk menyimpan data dan instruksi, memungkinkan program yang lebih kompleks. Kompatibilitas sebagian besar program komputer dirancang untuk arsitektur von Neumann sehingga mudah dipindahkan antar perangkat. Untuk kekurangannya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, kinerja. Kinerja dapat dibatasi oleh bus data tunggal yang menghubungkan CPU ke memori. Yang kedua, akses simultan ke memori oleh CPU dan perangkat I/O dapat menyebabkan konflik dan penurunan kinerja. Yang terakhir, keamanan. Memori tunggal dapat membuat komputer lebih rentan terhadap serangan malware. Selanjutnya, arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Kedua, karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda sedemikian rupa. Instruksi dapat diambil dan dikodekan ketika berbagai data sedang diambil dan dioperasikan. Lebih lanjut lagi, bus data bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan pengoptimalan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi yang cepat. Sebagai contoh, microcontroller Intel keluarga MCS 51 menggunakan arsitektur Harvard karena ada perbedaan kapasitas memori untuk program dan data dan bus terpisah untuk alamat dan data. Begitu juga dengan keluarga PIC dari Microchip yang menggunakan arsitektur Harvard. Selanjutnya akan diteruskan saja. Untuk selanjutnya kelebihan. Yang pertama, kinerja. Kinerja dapat ditingkatkan dengan menggunakan bus data terpisah untuk instruksi dan data. Yang kedua, konflik. Konflik akses memori diminimalisir karena bus data terpisah. Yang ketiga, keamanan. Memori terpisah dapat membuat komputer lebih aman dari serangan malware. Kekurangan, kompleksitas. Desainnya yang lebih kompleks membuatnya lebih sulit dipahami dan diimplementasikan. Kurang fleksibel.
Program mungkin perlu dimodifikasi agar dapat berjalan pada arsitektur Harvard. Kompatibilitas kurang kompatibel dengan program komputer yang dirancang untuk arsitektur von Neumann. Kesimpulan yang pertama, arsitektur von Neumann adalah dasar dari hampir semua komputer modern. Yang kedua, komponen utama, unit control ALU, memori I/O. Yang ketiga, bekerja sama untuk menjalankan program komputer. Yang keempat, memungkinkan komputasi kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.